Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finan Sinanda, saya dari kelas TI 4A, Teknik Sumedang. Di sini saya akan menjelaskan tentang IP address. Oke, yang pertama adalah pengertian dari IP address. Nah, IP address itu merupakan sebuah singkatan dari Internet Protocol Address, yang mana IP address itu merupakan identitas angka yang digunakan semua perangkat komputer agar saling berhubungan dengan jaringan komputer. IP address itu merupakan sekumpulan bilangan biner yang terdiri dari 0 dan 1, yang dituliskan dalam 4 kelompok oktat, dan masing-masing kelompok tersebut terdiri dari 8 oktat, yang dipisahkan dengan tanda titik. Lalu, IP address juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah IPv4 atau Internet Protocol versi 4, merupakan IP address yang terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 segmen berukuran 8 bit. Nah, yang kedua adalah IPv6 atau yang bisa disebut dengan Internet Protocol versi 6, merupakan IP address yang terdiri dari 128 bit yang digunakan untuk mengatasi permintaan IP address yang semakin meningkat. Nah, di sini saya hanya menjelaskan tentang Internet Protocol versi 4 saja. Oke, sekarang kalian bisa lihat sendiri di sini terdapat 32 angka biner, yang mana kita harus menyederhanakan lagi menjadi 4 bagian, yang mana di dalamnya itu harus terdapat 8 oktat atau terdapat 8 angka biner. Seperti ini contohnya. Nah, setelah kalian bagi menjadi 4 bagian atau 4 kelompok, maka langkah selanjutnya adalah tinggal kita buat menjadi angka desimal, yang mana hasilnya akan seperti berikut ini. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis kelas IP address. Nah, IP address itu dibedakan menjadi 5 kelas, yaitu kelas A, B, C, D, dan E. Tujuan membedakan kelas ini adalah untuk menentukan jumlah komputer yang bisa terhubung dalam sebuah jaringan. Kelas yang pertama adalah kelas A. Kelas A ini memiliki ciri di mana angka pertamanya atau angka biner pertamanya yaitu adalah 0. Dan X di sini itu bisa diisi dengan 0 ataupun 1. Dan garis miring 8 bit ini merupakan nilai dari network prefix. Nah, baris kedua yang 000 ini didapatkan jika X sama dengan 0. Nah, pada baris ketiga, nilai ini akan didapatkan jika X sama dengan 1. Nah, kelas A itu diperuntukkan untuk jaringan yang berukuran besar. Nah, kelas selanjutnya adalah kelas B. Kelas B ini memiliki ciri di mana dua angka pertamanya yaitu 1 dan 0. Seperti kelas A tadi, X ini bisa diisi dengan 1 ataupun 0, dan di sini ada garis miring 16 bit. Nah, itu merupakan nilai network prefix. Nah, pada baris kedua, sama seperti kelas sebelumnya, jika X sama dengan 0, maka nilainya akan seperti itu. Dan jika X sama dengan 1, maka nilainya akan seperti baris ketiga. Nah, kelas B ini diperuntukkan untuk jaringan yang berukuran sedang. Oke, untuk kelas C sekarang. Kelas C ini memiliki ciri di mana 3 angka pertamanya yaitu 110. Dan pada baris kedua didapatkan jika X sama dengan 0, dan baris ketiga didapatkan jika X sama dengan 1 seperti kelas-kelas yang sebelumnya. Nah, di sini ada garis miring 24 bit, ini merupakan nilai network prefix. Kelas yang selanjutnya adalah kelas D. Kelas D ini memiliki ciri di mana 4 angka pertamanya yaitu adalah 1110, dan seperti biasa baris kedua dan baris ketiga sama seperti kelas-kelas yang sebelumnya. Nah, yang bedanya di sini kelas D itu tidak memiliki nilai prefix atau network prefix, dan kelas D ini dikhususkan untuk keperluan multicast. Dan kelas yang terakhir adalah kelas E, di mana kelas E memiliki ciri angka pertamanya yaitu adalah 11110. Nah, seperti biasa, jika X sama dengan 0, maka nilainya akan seperti pada baris yang kedua. Jika X sama dengan 1, maka nilainya akan seperti pada baris yang ketiga. Nah, kelas E ini dikhususkan untuk keperluan eksperimental atau keperluan percobaan dan tidak memiliki prefix ya. Nah, selain pembagian kelas, IP address juga terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu adalah IP private dan IP public. Yang mana IP private ini merupakan alamat IP yang bisa digunakan dalam jenis jaringan lokal atau LAN. Sedangkan IP publik bentuk alamat IP ini merupakan alamat-alamat IP yang disediakan untuk digunakan pada jaringan internet. Nah, untuk kelas IP private di sini ada kelas A, B, dan C. Dan dapat kalian lihat sendiri rentang IP dari
kelas A yaitu adalah 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255 dan .255. Nah, begitu juga dengan kelas B dan kelas C. Nah, jadi jika ada IP yang di luar rentang IP A, B, dan C, maka dapat dipastikan bahwa IP tersebut masuk ke dalam IP publik. Nah, mungkin kalian dari tadi bertanya-tanya, bagaimana sih cara mengubah angka biner menjadi angka desimal? Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah angka biner menjadi angka desimal. Nah, dapat kalian lihat sendiri, di sini ada sebuah contoh IP address yang harus kita jadikan desimal. Caranya gimana? Yang pertama adalah kita harus membagi IP tersebut menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 8 oktat atau 8 angka. Sebagai contoh seperti berikut ini. Nah, ini sudah dibagi menjadi 4 kelompok ya. Nah, setiap kelompok ini harus diberi titik supaya kita lebih gampang untuk menyeleksi angka-angkanya. Langkah selanjutnya adalah kita harus menghafal dulu perpangkatan dari angka 2 dari 0 sampai 7 supaya kita lebih gampang dalam menyeleksinya. Oke, kita coba dengan kelompok 1 dulu. Di sini dapat kita lihat angka satunya itu terletak pada 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 1. Jadi nanti kita tinggal menambahkan saja nilai-nilai yang ada pada kolom tersebut. Contohnya 128 ditambah 64 ditambah 8 tambah 2 sama dengan 202. Nah, ini berlaku bagi semua kelompok. Jadi hasil akhirnya akan seperti berikut ini. Nah, selanjutnya adalah subnet mask. Subnet mask ini ialah angka 32 bit yang digunakan untuk satu membedakan net ID dan host ID. Nah, net ID itu merupakan identitas jaringan atau menunjukkan jaringan tempat komputer itu berada. Sedangkan host ID itu bagian dari IP address yang digunakan untuk menunjukkan workstation, server, router, dan semua host TCP atau IP di dalam jaringan tersebut. Yang kedua adalah menunjukkan letak suatu host, apakah berada di jaringan lokal ataupun jaringan lain. Nah, untuk pembagian subnet mask, untuk setiap kelas IP yaitu ada 3 kelas. Yang pertama adalah kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, di sini angkanya kalian bisa lihat sendiri ya, gak usah saya sebutkan. Pokoknya intinya itu jika kelompoknya terdiri dari angka 1 semua, maka hasilnya akan 255. Dan jika kelompoknya kosong semua, maka hasilnya akan kosong. Nah, di sini ada sebuah contoh soal IP address di atas termasuk subnet mask kelas apa. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu dulu tabel berikut ini. Nah, pada tabel tersebut, kita dapat lihat oktet pertamanya, yaitu 222. Oleh karena itu, dapat dipastikan IP pada soal tersebut termasuk ke dalam kelas C, di mana rentang nilai kelas C adalah 192 sampai 220. Nah, yang selanjutnya adalah network address. Network address itu adalah address yang digunakan untuk mengenali suatu network pada jaringan internet. Nah, untuk menentukan nilai dari network address, kita harus mengenal dulu pengoperasian N. Yang mana pengoperasian N ini seperti berikut ini. Nah, dapat kalian lihat sendiri, di sini terdapat 2 bilangan biner, yang mana jika 1 di-N-kan dengan 1, maka hasilnya akan 1. Sedangkan jika 1 di-N-kan dengan 0, maka hasilnya akan 0. Nah, hasil dari 2 bilangan ini akan seperti pada baris yang ketiga. Nah, contohnya di sini saya memiliki IP address dengan prefix 24 bit, di mana netmasknya itu adalah 255.255.255.0. Nah, selanjutnya kita harus membuat IP address dan netmask ini menjadi bilangan biner seperti berikut ini. Nah, di sini kita sudah mengkonversikan dari bilangan desimal ke bilangan biner. Nah, langkah selanjutnya kita kenakan operasi AND terhadap IP address dengan netmask-nya, sehingga hasilnya seperti pada angka yang berwarna hijau. Nah, langkah terakhir adalah kita harus mengkonversikan angka yang berwarna hijau ini menjadi angka bilangan desimal. Maka jadinya akan seperti berikut ini. Jadi 202.46.249.0 ini merupakan network address dari IP address yang tadi. Oke, yang selanjutnya adalah broadcast address. Nah, broadcast address ini adalah address yang digunakan untuk mengirim atau menerima informasi
yang harus diketahui oleh seluruh host yang ada pada suatu network. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah contoh IP address dengan prefix 24 bit yang mana netmask-nya itu adalah 255.255.255.0. Nah, untuk menentukan nilai dari broadcast address ini, kita perlu memasukkan pengoperasian N terhadap IP dan netmask ini, tapi dengan syarat hanya untuk porsi netmask dengan digit biner yang bernilai 1. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengkonversikan dulu nilai desimal ini ke nilai biner, seperti pada slide sebelumnya. Nah, contohnya seperti berikut ini. Di sini kalian bisa lihat sendiri ada angka yang berwarna hijau. Warna hijau ini merupakan nilai hasil pengoperasian N yang digit binernya bernilai 1. Sedangkan yang berwarna ungu ini yaitu karena digit binernya yang bernilai 0. Langkah yang terakhir adalah kita tinggal mengkonversikan nilai biner ini menjadi nilai desimal seperti pada slide yang sebelumnya. Jadi hasilnya akan seperti berikut ini. Nah, jadi begitulah cara menentukan nilai broadcast address. Nah, yang terakhir adalah host address. Di sini ada sebuah contoh soal. Bagaimana sih cara menentukan host address dari IP address 202.46.249.33 dengan netmask-nya 255.255.255.0. Nah, sebelum kita masuk ke dalam jawaban pertanyaan tersebut, kita harus tahu dulu tentang apa itu network, apa itu broadcast, dan apa itu host. Yang mana semua itu sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Langkah pertama, kita buat dulu kolom untuk nilai netmask seperti berikut ini. Nah, dari sini saya sudah mengkonversikan nilai desimal menjadi angka biner. Nah, pada kolom yang berwarna ungu itu merupakan network dan yang berwarna hijau itu merupakan host. Nah, di sini saya akan fokus ke hostnya saja. Nah, selanjutnya adalah network address. Pada network ini, digit binernya yang berasosiasi dengan porsi network, maka akan secara otomatis diturunkan dan digunakan sebagai network ID. Sedangkan digit biner yang berasosiasi dengan digit host, maka akan otomatis dikonversikan dengan digit biner yang bernilai 0. Nah, yang selanjutnya adalah broadcast address, yaitu angka digit biner yang berasosiasi dengan network, maka secara otomatis akan diturunkan. Dan jika digit biner yang berasosiasi dengan host, maka secara otomatis nilainya akan 1. Nah, network address ini berperan sebagai batas awal dan broadcast address berperan sebagai batas akhir. Nah, yang di tengah-tengah ini merupakan host address. Host address terkecil yang di atas itu akan mengacu pada network address yang di atas. Jadi nanti akan bertambah plus 1. Sedangkan host tertinggi akan mengacu pada broadcast address, yang mana nilai hostnya nanti akan berkurang 1. Dan setelah semuanya terisi, maka kita tinggal konversikan dari bilangan biner ini ke bilangan desimal. Dan yap, host address pada prefix 24 bit. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan dan saya harap kalian tidak puas sehingga kalian bisa mencari dari sumber-sumber lain dan bisa menambah wawasan kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.